Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Perkenalkan, nama saya Mahathir Al-Baihaqi dari jurusan Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dakwah tentang apa itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas beribadah kepada Allah? Ikhlas artinya adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan agama yang lurus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah menilai dan melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan orang yang ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Zamir ayat 2. Yang paling pertama adalah perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Apabila saat ia dilihat oleh orang lain, ia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian ketika ia sendirian, ia lakukan sama seperti ketika dia dilihat oleh orang lain. Maka itu adalah pertanda keikhlasan. Sebab hal terpenting di mata dia adalah bahwa Allah melihat apa yang ia kerjakan, sekalipun seluruh manusia tidak melihatnya. Yang kedua adalah apabila dia dipuji atau dicela, dia tetap beramal soleh. Tanda seseorang ikhlas atau tidak dalam beramal yaitu ketika dia dipuji dia beramal, namun ketika dia dicela dia pun beramal. Seorang yang beramal soleh kemudian ternyata tidak ada satu orang pun yang memujinya, lalu berakibat dia berhenti untuk beramal soleh, ini tandanya dia tidak ikhlas dalam beramal. Sebab yang ia cari adalah pujian dari manusia, bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, merasa tenang saat beramal. Allah Subhanahu wa taala Maha membalas amal soleh hambanya. Dan di antara bentuk balasan tersebut adalah Allah akan mencurahkan ketenangan batin dan kebahagiaan jiwa yang dirasakan hamba setelah beramal. Ikhlas itu ibarat emas. Ikhlas adalah emas yang ditulen, tidak ada campuran perak sedikit pun, dan pekerjaan yang bersih pada sesuatu itu berarti ikhlas. Menjaga keikhlasan dalam beribadah sangat penting karena menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan berarti melakukan ibadah semata-mata untuk mencari ridho Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Selalu ingat bahwa Allah adalah Zat yang Maha Besar, agar terhindar dari perasaan sombong atau ria saat beribadah. Kemudian, jangan mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Amal ibadah harus ditunjukkan kepada Allah, bukan agar diingat manusia. Saat beribadah, renungkan bahwa masih banyak orang yang lebih baik dan lebih taat dari diri sendiri. Ini dapat membantu menjaga keikhlasan dan menghindari perasaan ujub atau sombong. Demikian isi dakwah saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.